Oke, eh selamat sore ya buat Ita. Apa kabar? Selamat sore, Ya. baik Pak, terima kasih. Ya, nama saya Ita, sekarang saya tinggal di Perth. Saya tinggal di sini sejak tahun 95. Saya sempat di Indonesia 2015 sampai ke 2018. Saya jemaat di gereja di sini namanya Westminster Presbyterian Church. Sebenarnya sih waktu itu kita dengar-dengar dari news di negara lain udah agak parah. Itu bulan Tapi berapa? Kalau boleh tahu bulan berapa itu? Itu kira-kira bulan Maret awal. Maret awal ada precaution seperti sanitizing, hand sanitizing, dan pokoknya kebersihan sempat dianjurkan untuk ditingkatkan. Iya. Tapi kira-kira seminggu setelah itu pemerintah bertindak sangat cepat. Jadi pemerintah mengeluarkan perintah untuk istilahnya lockdown ya, untuk supaya public places tutup, seperti restoran, gym, itu tutup. Sudah working from home ya. jadi itu cepat sekali, terutama di tempat kerja saya. Saya start working from home kira-kira tanggal mid March. Oke. Menurut itu sih pemerintah mungkin lihat kasus yang di Australia sudah puluhan mungkin ya, dan mungkin mereka melihat perkembangan di dunia luar sudah meningkat dan mereka ingin supaya casesnya nggak tambah naik gitu, karena mereka juga mungkin mikirkan sistem kesehatan kita pun mungkin juga nggak akan bisa menangani seperti itu menurut saya sih. Jadi mereka bertindak cepat terutama di Perth ini. Kita nggak sampai lockdown gimana sih, mungkin restriction sih kita ngomongnya. Restriction, ya. oke. Ya, restrictions gitu. Oke, lifestyle-nya tentunya changing ya. Socially kita di supermarket semuanya dianjurkan untuk physical distancing. Seperti kalau di supermarket kita ada marker-markernya supaya kalau misalnya antri di kasir distance-nya 2 meter. Dijarakin, iya 2 meter 1,5. Terus mereka sediakan hand sanitizer atau sanitizer di supermarket untuk bisa bersihin trolinya dan lain sebagainya. Terus mereka sempat sih di sini sempat yang namanya panic buying. Jadi mereka pikir kita bakal benar-benar di lockdown. Ada garansi nggak gitu dari pemerintah? Iya sih, sempat waktu itu pemerintah dan juga seperti pimpinan supermarket bilang, guys, jangan panic buying, walaupun kalian di lockdown pun kalian masih bisa beli makanan, jadi jangan overstock makanan. Jadi yang kasihan juga yang seperti orang-orang tua itu, mereka kadang-kadang nggak kebagian karena semuanya sudah diambil sama yang mungkin yang lebih muda atau yang lebih fit, mereka kan cepet kan. Iya. Kalau sampai saat ini sih I think is almost back to normal, tapi untuk seperti hygiene-nya mungkin kita lebih tingkatkan atau mereka lebih aware tentang hygiene. Jadi hand sanitizer masih ada di mana-mana, di supermarket atau di restoran. Terus marker-markernya physical distancing masih ada sih, itu nggak hilang. Dan juga di restoran pun sekarang masih belum ease up untuk full capacity. Jadi kita dicek suhu dan dicek, kita ada declaration before kita masuk ke kantor.
apakah kita merasa ada simptom flu atau apa, dan kita dicek suhu. Dan setelah itu kita dikasih stiker kalau misalnya pas, terus kita boleh masuk kerja. Sekarang masih ada di tempat kerja saya. Oh, berarti istilahnya di tempat-tempat tertentu yang public area tetap diberlakukan hand sanitizer dan juga cek suhu ya di pintu masuk. Betul. Ada mungkin saya sempat dengar overhead conversation. Aduh, ini gimana kalau pas waktu ada panic buying itu, panic buying kan ada beberapa yang ada fighting atau apa. Oh gitu ya. Iya. Physically ya. Iya, physically kayak di bukan di Perth, mungkin di Sydney atau apa gitu, mereka sempat ada physical fighting. Dan juga kita juga ada sempat terlintas aja sih, kayak aduh, apakah ini kayak seperti di film-film kalau misalnya lockdown, terus makanan pada habis atau apa, nanti akan ada riot atau apa. Sempet terlintas sih, kan kadang-kadang orang imajinasinya ada ya untuk di saat-saat seperti ini ya, ada terlintas sih honestly. Tapi thank God situasinya makin membaik di sini. Okay. Kalau saya sih cuman di imajinasi saya aja sih, saya nggak menakutkan atau apa, atau yes it would be interesting to see tapi ya in a way tapi kadang-kadang brush it off gitu, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Kalau menurut saya sih enggak ya. Waktu itu saya juga ada an interesting thought, kalau misalnya seperti negara first world country, I think mereka akan harder untuk mempunyai pikiran bahwa mereka kita fine kok, kita semua oke. Pas mereka lose their job, pemerintah memberikan mereka support dan lain sebagainya, mereka masih bisa hidup. Dan lalu misalnya mereka sewa rumah, tapi lalu government meringankan beban mereka, bisa di hold. Dan I think first world country mereka everything is fine, jadi mereka nggak perlu Tuhan Yesus, mereka nggak perlu mereka everything I can do on my own gitu. Jadi kalau misalnya saya memikirkan misalnya seperti di Indonesia, mereka lebih vulnerable, mereka lebih mungkin hidupnya susah. Jadi kalau mereka ada orang yang membantu mereka, mengoffer, saya punya Tuhan Yesus yang bisa menolong, mereka pasti welcome gitu. Tapi di sini kan, I'm fine. who is Jesus? I'm fine. Oh, gitu, I don't need him. itu yang saya waktu itu sempat terpikir juga sih. Begitu ya. Harder untuk share the gospel di first world country. Dari situ saya di masa-masa seperti ini saya coba untuk encourage mungkin teman-teman saya atau apa, that we are okay, and mungkin tell them that I am a Christian gitu, supaya mereka tahu, maksudnya nggak hide the fact kalau saya ini Kristen atau apa, atau ada beberapa teman saya bilang, how can I pray for you? Jadi mereka tahu mungkin that I have, mereka suspek atau apa kalau saya Kristen atau apa gitu. Kalau menurut saya pribadi lebih sulit di sini daripada di yang negara yang vulnerable yang tadi saya bilang, karena mereka akan berdebat, karena ya itu yang saya bilang, saya oke kok tanpa Tuhan, I'm happy the way I am. Ya saya oke gitu. Untuk orang-orang biasa ya, untuk mungkin orang yang homeless atau mungkin orang yang domestic violence atau violence abuse itu mungkin beda, tapi majority of people here mereka quite happy with where they are.
ada dengar kesaksian dari salah satu pastor saya di WBC. Dia ini door knocking di salah satu area untuk ya cuman say hello dan juga menanyakan apa yang bisa saya bantu, how can I pray for you. Terus dia share bahwa semuanya bilang no, I'm fine atau enggak, saya enggak religious, I'm not religion gitu. Jadi hasilnya itu mereka menolak gitu. Menolak ya. Kalau menurut saya yang tadi Bapak tanya kan, takut nggak sih seperti itu? Kalau menurut saya sih, saya lebih takut sama Tuhannya, Pak. Saya Tuhan bisa melakukan seperti ini, what can He do next? Gitu kan? It's fine one day, the next day berubahnya drastis sekali gitu. Saya lebih takut sama Tuhannya. Gitu ya. Maksudnya takut in a good way, kayak wow, like you can do anything gitu loh. Jadi in that thought as well, jadi opposite-nya ya God is in control gitu. Apapun yang terjadi, God is in control, dan kita sebagai orang percaya we do our part, dan God will, yang seperti Roma 8:28, jadi God will do, pemeliharaan Tuhan itu, kasih Tuhan itu tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun dalam hidup kita begitu. Oke, jadi artinya kamu ingin mau memberi emphasize tuh bahwa justru dengan COVID ini kamu semakin kagum terhadap Tuhan gitu. Iya, saya makin kagum terhadap Tuhan dan juga mengingat akan kualitas Tuhan itu seperti apa gitu. Jadi naturnya Tuhan maksudnya ya? Ya, naturnya Tuhan. Jadi God's qualities juga, dan juga jadi lebih banyak waktu untuk refleksi diri juga. Kayak kenapa sih saya ada di dunia? Kenapa Tuhan menciptakan saya dan lain sebagainya. Saya masih mentelusuri exactly apa ya, talenta apa, skill saya apa exactly yang what He wants me to do. Tapi saya ada kemajuan sedikit lah di spiritual lifestyle saya untuk lebih serius dengan waktu saya dengan Tuhan seperti itu. Saya lebih ingin dengerin apa yang Tuhan ngomong kepada saya, kayak ya yang praktis-praktis aja. Misalnya kalau saya bangun buka mata, saya nggak mau lihat HP dulu, saya bukanya Alkitab gitu. Maksudnya kayak saya maksudnya walaupun Alkitabnya di HP saya yang pertama saya buka adalah Our Daily Bread atau Alkitab. Saya nggak ngelihat WhatsApp atau email, kan biasa kan buka, aduh WhatsApp apa ya, siapa ya, atau ngecek email. Tapi saya bilang oke Tuhan, ya saya ingin untuk ya mungkin spend more time atau lebih serius lagi seperti itu. Mungkin lebih doanya lebih, saya ada mungkin schedule doa, ya hal-hal yang praktis yang supaya saya bisa terapkan seperti itu. Waktu itu saya juga dapat berkat dari Our Daily Bread. Ada satu orang yang dia bilang ya dia mau menerapkan salah satu apa yang Tuhan ajarkan di Alkitab untuk selalu mengingatkan dia akan Yohanes 3 ayat 16. Untuk jadi dia setiap jam 3.16 dia akan berdoa meminta, dia berdoa bersyukur tentang kasih Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatannya, dan juga dia mendoakan untuk teman-temannya yang belum diselamatkan. Jadi tiap jam 3.16 dia berhenti dan mendoakan untuk teman-temannya dan bersyukur mengingat akan kasih Tuhan. Dan itu saya pikir ini praktis juga ya. Jadi saya sejak itu saya mulai mempraktekkan itu. Jadi kan karena saya work from home lebih fleksibel, saya set timer saya atau di
kalender saya 316 saya berdoa sejenak ya 10 menit 5-10 menit untuk ya bersyukur sama Tuhan dan juga doain teman-teman yang mungkin undur imannya atau teman-teman yang masih belum kenal Tuhan itu supaya Tuhan bisa pakai saya atau orang-orang lain di sekitar mereka untuk supaya bisa kenal Tuhan gitu, karena kan kita cuman alat Tuhan yang bisa bikin mereka, jadi ya kita usaha, doa dan action, nanti terserah Tuhan gimana. Iya betul. Tuhan ya jadi kayak hal-hal praktis gitu aja. Ya. Pada saat ini saya actually involved di, jadi WPC ini mereka ada church planting project. Jadi mereka akan church plant di satu area. Yang tadi salah satu yang pastornya yang tadi saya cerita yang dia door knocking di area tadi ya, jadi saya involved di project ini atau saya jadi saya mungkin akan dari project ini atau dari church planting ini saya ingin contribute untuk church planting ini, jadi mungkin saya actionnya mungkin aimingnya ke church planting project ini. Apakah itu mungkin saya door knocking atau saya mungkin ngajar sekolah minggu atau pelayanan-pelayanan atau karena kita kan reach out to the community gitu, mungkin saya eksternalnya seperti itu. Apa udah terpikir atau sebenarnya belum terpikir nih? Kalau di Australia pun, to be honest, selama ini sih saya lebih worried di Indonesia ya. Maksudnya saya tetap mikirin di Indonesia, aduh gimana ya Indonesia. Kayak waktu itu kan saya baru balik dari Indonesia, kayak saya melihat, waduh it's quite worrying kayak di Indonesia seperti apa. Tapi kalau di Australia sih saya melihatnya maksudnya separah-parahnya di Australia, masih di Indo itu masih lebih parah. Jadi kayak saya, ya you should be lucky, kayak the government still support you, kayak masih ada uang ini itu, dan yang seperti tadi Bapak bilang, sih poverty di Australia ada, pasti ada, tapi saya yakin itu bisa di overcome seperti itu. Iya. Thank you Ita. Kita akan hentikan ini dan terima kasih untuk wawancaranya. Terima kasih kesempatannya. Ya, Tuhan memberkati ya.